salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih buat kepercayaannya untuk saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema utamakan Tuhan, maka Dia akan memberkati hidup dan pelayanan kita. Mari kita membaca lagi di dalam Kitab Hagai pasal 2. Saya membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini, dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu, pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Hari ini kita mengakhiri semua kegiatan mengajar belajar untuk semester genap. Menjadi introspeksi bagi kita semua, apakah masing-masing kita telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik di semester ini. Atau masih ada kehutang pekerjaan ataupun hutang-hutang yang lain. Seringkali kita punya hutang, ya. Ya. Apakah kita sudah menyelesaikannya? Atau apa ada kendala di semester ini? Apakah ada pergumulan? Ya, saya mendengar ada beberapa mahasiswa yang diskors dan lain sebagainya, ada pergumulan. Banyak hal lah, tidak usah kita cerita di sini, waktunya sangat pendek. Nah, apakah masing-masing kita puas dengan pencapaian kita selama semester ini? Bagaimana dengan goal kita? Bagaimana setelah penamatan? Bagaimana pelayanan kita ke depan? Studi kita dan lain sebagainya. Nah, melalui teks ini, saya mengajak kita semua belajar bahwa kita semua membutuhkan berkat Tuhan atas hidup kita, atas studi kita, atas pelayanan kita, supaya kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Supaya kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Supaya kita bisa mencapai goal yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh menginginkan berkat Tuhan dalam hidup kita lebih dari semua keinginan yang lain. Kenapa penting berkat Tuhan? Sebab ketika kita diberkati oleh Tuhan,
maka sesungguhnya kita mendapatkan segala-galanya dalam hidup ini. Kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Kita mungkin sekarang dalam keadaan kurang sehat ya, atau mungkin kita sedang sehat-sehatnya. Ya, yang di asrama tinggal di lingkungan yang sederhana, tidak seperti di rumah atau di tempat lain. Mungkin kita punya pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab meyakinkan kita, jika kita diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita memiliki sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, bahkan yang tidak dapat diambil oleh dunia dari kehidupan kita. Kita akan benar-benar menikmati sukacita, damai sejahtera, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita. Ya, saya mendengar ada yang stres karena pekerjaan, stres karena disiplin, stres karena hal yang lain. Tapi kalau kita diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ada sukacita damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia dan yang tidak akan dapat diambil oleh dunia. Nah, di sisi lain, kalau kita tidak diberkati atau kekurangan berkat Tuhan, mungkin kita mendapatkan semua yang kita inginkan, semua yang kita pikir baik dan dapat memuaskan hidup kita, tetapi tanpa berkat Tuhan, kita akan memiliki kekosongan dalam hati kita, kekosongan dalam jiwa kita. Kita mengalami adanya kesia-siaan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ingat kata pemazmur, tanpa berkat Tuhan, sia-sia orang membangun rumah. Tanpa berkat Tuhan, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia semua usaha kita yang kita lakukan dengan jerih lelah. Mungkin kita akan mencapainya. Kita mendapatkan yang kita mau, tetapi ada ketidakpuasan, ada kekurangan. Tetapi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan mungkin kelihatan dia biasa-biasa saja, hidup dalam pergumulan, ada banyak tantangan, tapi ada sukacita yang tidak terkatakan yang Tuhan berikan kepada orang yang diberkatinya. Nah, kalau kita membaca teks ini ini adalah pesan ketiga dari Nabi Hagai kepada umat Israel yang tersisa, yang telah kembali dari pembuangan. Ya, dan melalui teks ini Allah memberitahu kita tentang bagaimana kita dapat mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat hal ini, dan saya suka mempelajari ini, dan tentunya kita semua ingin diberkati supaya kita mengalami kepuasan, sukacita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, pertama perhatikan bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat kepada semua orang yang mengutamakan Dia. Dalam konteks teks kita, berkat bagi orang-orang yang mengutamakan bait-Nya. Kita tahu latar belakangnya, ya, bagaimana orang Israel mengabaikan pembangunan bait suci. Tuhan menegur mereka dengan penghukuman. Tetapi Tuhan menjanjikan berkat tatkala mereka mulai mengutamakan bait suci itu, mulai meletakkan batu untuk pembangunan bait suci. Nah, kalau kita teliti, maka pesan dari Nabi Hagai itu mengungkapkan sisi negatif dan positifnya. Yang pertama, perhatikan, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, ketika bangsa Israel tidak mendahulukan bait Tuhan, maka Allah membawa hajaran dalam hidup umatnya itu. Allah mendisiplin mereka. Berbicara tentang disiplin atau hajaran Tuhan, memang seringkali disiplin itu tidak menyenangkan ya. Apalagi ditegur, apalagi sampai skorsing atau apapun itu jelas tidak menyenangkan, tetapi disiplin Tuhan itu merupakan berkat yang besar bagi kita. Sebagaimana dikemukakan oleh penulis kitab Ibrani pasal 12 ayat 11, hajaran Tuhan itu untuk kebaikan kita. Memang untuk sementara waktu mendatangkan duka cita, tetapi setelah itu mendatangkan sukacita karena kita dibentuk olehnya, dibangun olehnya, didewasakan olehnya. Bahkan orang-orang yang tidak dihajar itu bukan anak-anak yang
dikasihi Tuhan itu anak gampangan. Jadi apapun yang kita terima, disiplin, saudara terima dengan syukur. Memang itu nggak menyenangkan. Siapa yang nggak stres ketika melihat ke gudang ya 40 gantang, tinggal 20 gantang gandum, ya 50 takar, tinggal sedikit anggur. Wah, siapa yang nggak stres? Tapi kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita melalui hajaran, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai sukacita, kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Memang ya disiplin itu seringkali berasal dari dosa yang kita lakukan. Dan Allah menghajar kita. Tongkat itu penting supaya kita berhenti berbuat dosa. Tongkat itu penting supaya kita sadar dan bertobat. Makanya kalau kita dihajar dengan tongkat, bersyukurlah karena kita diingatkan akan kesalahan kita dan kita dikembalikan kepada jalan yang benar. Dan bersyukurlah dengan itu kita dikasih oleh Tuhan. Tetapi kadang di lain waktu Tuhan mendisiplin kita tidak secara langsung berkaitan dengan dosa yang kita lakukan. Ya, tetapi Tuhan melakukan itu untuk kebaikan kita, untuk mengupayakan kedewasaan rohani kita. Makanya jangan marah dengan kecewa, ya aku nggak berbuat salah, kenapa aku harus mengalami ini, mengalami itu, aku merasa nggak melakukan sesuatu yang tidak baik, aku tidak berbuat dosa. Seperti orang tua, dia melatih anaknya, mendidik anaknya, memberikan tugas-tugas yang mungkin menyulitkan dia, tetapi itu adalah persiapan dari orang tua untuk mempersiapkan anak ini menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, sehingga dia menjadi anak-anak yang mampu dengan pelatihan orang tuanya itu. Dan saya yakin kita semua juga tahu ya, bahwa kita tidak belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Kalau semuanya aman, semuanya lancar. Tapi kita baru menangis, berdoa, berseru kepada Tuhan tatkala keadaan menjadi susah. Saudara, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Dodi. Saya harap Pak Dodi sudah masuk di Zoom. Kesempatan pagi ini. Kami ngomong soal anak. Saya cerita tentang anak saya bagaimana. Pak Dodi seorang pebisnis, dulu anaknya bagaimana, dia katakan, lek wis anak kepepet, anak punya kebutuhan, susah, datang kepada orang tua, mau belajar, mau kerja sungguh-sungguh. Kalau belum kepepet, belum susah. Santainya nggak ketulungan. Kita juga terkadang santai kalau semuanya baik-baik saja. Tapi ketika Tuhan menghajar kita, wah, kita diingatkan, kita mendekat, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita nggak punya tempat untuk lari selain kepada Tuhan saja. Nah, dalam kasus orang Yahudi di sini, mereka frustasi, mereka kesulitan karena kelalaian mereka terhadap bait Tuhan itu. Mereka fokusnya sudah kacau. Mereka sibuk dengan kepentingan sendiri, sibuk dengan keinginan sendiri. Akhirnya Tuhan mendisiplin mereka untuk membuat mereka sadar, berhenti dari dosa-dosa mereka, dan kembali kepada fokus seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sisi positifnya adalah bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika bangsa Israel mulai memperhatikan bait Tuhan, mulai membangun bait Tuhan, maka Tuhan benar-benar memberkati umatnya. Ini yang harus kita imani. Tuhan benar-benar akan memberkati kita kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia, kita mengasihi Dia, kita mencintai firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan berkata, sejak dipasang batu-batu ini, batu fondasi ini, lihatlah, aku akan memberkati engkau. Ketika kita mengutamakan Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka berkat-berkat akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang untuk semua kita. Makanya jangan kecewa, jangan putus asa, utamakan Tuhan. Maka kita akan melihat berkat dan pertolongannya dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, berbicara mengenai berkat, perhatikan dua hal. Ya, berkat itu sangat penting dalam hidup kita. Tanpa berkat Tuhan, hidup kita
tidak akan efektif. Tanpa berkat Tuhan, pelayanan kita tidak akan efektif. Kadang kita menjadi frustasi ya, karena kita udah berpikir melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, tapi hasilnya zong. Atau kalau tidak zong, ya tidak maksimal gitu ya. Lihat, gandum yang dipikir 20 gantang, hanya 10 yang ada. Apa tadi? Anggur 50 takar, tinggal 20 takar. Ya kita mengharapkan hasil yang baik, ternyata kita gagal. Wah, kalau kita membaca di Imamat ya, Imamat pasal 26, Tuhan mengatakan bahwa Israel itu akan menerima berkat-berkat yang luar biasa kalau mereka mengutamakan Tuhan, kalau mereka mentaati Tuhan. Di ayat yang ke-8 di situ kita bisa menemukan kalau mereka taat mengasihi Tuhan, 5 orang Israel bisa mengejar 100 musuh. 100 orang akan mengejar 10.000 orang. Nggak mungkin ya, secara manusia ini tidak mungkin, sesuatu yang benar-benar mustahil, tetapi tidak jika itu berkat Tuhan. 5 orang benar-benar bisa mengalahkan 100 orang. Mungkin kita sedikit, kita tidak berdaya, kemampuan kita terbatas, usaha kita ya orang mungkin menilai apa yang bisa kamu buat, tapi kalau diberkati Tuhan, kita bisa menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Itu berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi berkat Tuhan itu membuat kita menghasilkan hasil yang sangat baik dan tidak sebanding dengan kemampuan kita. Tidak sebanding dengan usaha kita. Saya kalau membaca tentang Triwira dari dari Daud itu luar biasa ya. Satu orang itu bisa mengalahkan 800 orang. Satu orang bisa mengalahkan 300 orang. Dan itu luar biasa. Tentunya kita ingat selalu mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bayangkan, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan. Kalau yang makan saya. 5 ekor ikan kecil-kecil dan 2 ketul roti itu hanya cukup untuk saya. Karena kalau saya baca, itu hanyalah bekal untuk seorang anak kecil. Tapi ketika Tuhan memberkati roti dan ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Mereka makan sampai kenyang, mereka makan sampai puas, dan sisanya 12 bakul. Bukan seperempat bakul, bukan setengah bakul, tetapi 12 bakul penuh. Jadi ketika kita mentaati Tuhan, menghormati firman-Nya, melakukannya, bergantung kepadanya, dalam doa-doa dan doa, kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati dan hasil dari pekerjaan kita akan jauh melampaui dari usaha kita. Kadang kalau kita menengok ke belakang, kita berpikir, kok bisa ya, di atas kertas, kita tidak mampu. Di atas kertas ini nggak berhasil. Kok bisa? Kok bisa? Semua karena berkat Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Makanya mari kita menginginkan berkat itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya juga mau mengingatkan bahwa berkat Tuhan itu tidak berarti Tuhan menghapus semua masalah kita gitu. Bahwa tidak ada pergumulan, tidak juga begitu, karena orang-orang saleh di dalam Alkitab, mereka diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka juga mengalami banyak pencobaan. Tapi sekali lagi, ada kepuasan hidup yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Siapa yang benar-benar bebas dari pergumulan? Tetapi kita punya sukacita, punya kepuasan hidup yang membuat kita tetap mengucap syukur dan hidup dengan penuh kesukaan di dalam Tuhan. Nah, yang berikutnya perhatikan. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak menghapus masalah kita.
tetapi di dalam setiap pergumulan ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berkat Tuhan. Kata Daud dalam Mazmurnya pasal 23, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi kehadiranmu itu menghibur aku. Tongkatmu dan gadamu, otoritasmu itu yang menghibur aku, yang memelihara aku. Jadi ada kehadiran Tuhan, itu adalah jawaban atas setiap pergumulan kita. Ya memang kita melihat di Alkitab juga seringkali Tuhan itu memberkati hamba-hambanya dengan berkat jasmani. Abraham menjadi kaya dan sangat kaya. Kita lihat Yakub juga sangat diberkati oleh Tuhan. Ishak, kita lihat Yusuf bagaimana kehidupannya sangat kaya, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa berkat yang paling utama, berkat yang sesungguhnya dari Tuhan adalah berkat kekekalan. Sekalipun kita diberkati sekarang, Tuhan berikan kita banyak hal, tapi ingat, kita harus hidup dalam perspektif kekekalan yang sesungguhnya itu yang di surga sana itu loh. Berkat yang disediakan bagi kita di surga. Kalau kita memikirkan hanya berkat itu materi, kita lupa bahwa berkat kita ada dalam kerajaan surga, berkat yang sesungguhnya, maka kita bisa frustasi dan seringkali kecewa dalam hidup ini. Jadi jangan nyanyi, upahku besar di dunia, semua yang kan sirna. Nyanyinya tidak boleh salah. Upahku besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Amin. Itu yang paling penting. Nah, itu tentang berkat Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan itu memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Dia di dalam kekudusan, di dalam ketulusan, di dalam kebenaran. Ada banyak orang yang melayani Tuhan secara secara kelihatannya saja, tapi tidak dari hatinya. Itu yang menjadi persoalan. Dalam konteks kehidupan orang Israel pada waktu itu, Tuhan itu akan memberkati mereka yang mengutamakan baitnya, yang melakukan pekerjaan pembangunan bait Tuhan, tetapi yang didasari kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan motivasinya salah, nggak akan diberkati. Bangun bait suci, motivasinya salah, nggak akan diberkati. Perhatikan bagaimana Hagai ini mengajukan 2 pertanyaan ya. Itu pertanyaan Tuhan tentunya. Jika seorang membawa daging kudus di punca bajunya, ketika orang itu menyentuh barang-barang, apakah barang itu menjadi kudus? Pertanyaannya tidak. Jawabannya tidak. Dan itu jawaban yang benar. Kalau saudara membaca dalam Imamat 6 ayat 27, itu menguduskan baju itu, tetapi tidak menguduskan yang lain, hanya berhenti sampai di baju itu saja, di punca jubah itu saja, di jubah itu. Pertanyaan yang kedua adalah, jika seseorang yang najis karena mayat, kemudian menyentuh barang-barang yang lain, apakah itu akan menjadi najis? Jawabannya, ya najis. Itu jawaban yang sangat benar. Jadi kalau seseorang melayani tidak dengan kekudusan, tetapi dengan kenajisan, maka semuanya akan sia-sia. Perhatikan di sini, bahwa sesuatu yang kudus itu tidak menular, ya. Tetapi yang najis itu yang menular. Ketika seseorang membawa daging kudus, daging yang dipersembahkan di korban, ketika menyentuh benda-benda yang lain, benda-benda itu tidak menjadi tahir, tidak menjadi kudus. Tetapi ketika orang menyentuh mayat, orang yang telah menyentuh mayat dan akhirnya menyentuh barang-barang yang lain itu, maka barang-barang itu menjadi najis. Artinya apa? Kekudusan tidak menular, tetapi kenajisan itu yang sangat menular. Ya contoh kalau pada masa pandemi yang lalu kita harus pakai masker.
Ya, kata Pak Terawan, ketika dua orang, misalkan yang satu sakit, yang satu sehat, maka yang penting pakai masker itu yang sakit, karena yang sakit menular, yang sehat tidak menular, kan seperti itu. Kalau orang sehat bersin di hadapan orang yang kena virus corona, maka orang ini tidak jadi sembuh, saudara. Kesehatannya nggak menular, nggak jadi. Tapi kalau orang kena corona bersin di depan orang yang sehat, nah loh, positif dia, tertular dia. Jadi jauh lebih mudah sakit daripada sehat, terutama kalau kita bergaul dengan orang yang sakit. Nah, dosa seperti itu, kita tidak memiliki antibodi dari orang-orang yang sehat ketika kita berkumpul dengan mereka, dan kemudian kita dapat tahan menghadapi berbagai macam virus. Tidak. Tetapi ketika kita dekat dengan orang yang sakit, virusnya pasti akan kita terima. Ya, jangan berpikir kalau kita kumpul di kumpulan orang-orang kudus, kita langsung jadi kudus. Enggak, kita harus berusaha untuk hidup kudus, hidup benar, melakukan yang terbaik. Kalau mahasiswa tinggal di asrama, jangan pikir langsung hidupmu jadi kudus. Ini kampus putih, kamu jadi putih, suci, bersih. Tidak, kamu harus menjaga hidupmu, harus bertobat, harus hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang najis, ya segeralah saja kita jadi najis. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya memang kalau kumpul sama orang benar, ya kita akan mendapatkan tuntunan, tetapi kebenarannya tidak langsung bisa tertransfer dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang tidak benar, mudah sekali kita tertular dengan ketidakbenaran. Perhatikan bagaimana kita nggak akan mengalami kesalehan dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Secara pribadi kita harus bertobat, kita harus percaya Yesus, kita harus belajar firman, kita harus melakukannya. Tapi bergaul dengan orang saleh itu membantu kita untuk berjalan dengan Tuhan. Kita punya teladan, kita punya nasihat. Tetapi hati-hati dengan berhubungan dengan orang yang najis, kontak dengan dunia ini. Apakah itu ide-ide, buku-buku yang kita baca, apakah itu orang-orang, hati-hati. Itu akan bisa mempengaruhi kita. Saya kemarin kontrol karena jantung saya kurang sehat kemarin. Dokter itu, dia pakai masker double, dia masih pakai kacamata lagi. Karena dia memang punya misi untuk menyembuhkan saya, tapi dia hati-hati. Kalau takut-takut saya bawa penyakit yang lain kan berbahaya. Kita juga harus ingat bahwa kita punya misi menyangkut jiwa-jiwa. Tetapi ingat ketika kita mendekati jiwa-jiwa, jangan sampai kita terpapar oleh virus dosa mereka, oleh pikiran mereka yang sesat, oleh kehidupan mereka yang jahat. Ingat, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pertama, berjalan dulu, kita masih bisa bergerak. Lama-lama berdiri, kita ada di situ. Lama-lama duduk, ya sudah jadi sama dengan orang-orang yang najis. Itu menjadi sangat penting. Perhatikan juga bahwa Tuhan tidak akan memberkati sebuah penyebab, tetapi dia memberkati orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara, bait suci itu penyebabnya kalau orang itu memperhatikan bait suci, maka dia diberkati. Tetapi bukan bait sucinya yang menjadi penting, tetapi orang-orangnya. Kalau orang membangun bait suci dengan alasan yang salah, mengorbankan korban yang cacat, korban yang buruk, korban yang jahat,
maka semua yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel mempersembahkan persembahan yang jahat kepada Tuhan. Mereka hidup berbuat dosa. Senin sampai Sabtu, Minggu kelihatan kudus. Pakai dasi, baju putih, bawa Alkitab, berkhotbah, dan lain sebagainya. Tapi, aduh, gereja juga seperti itu. Gereja adalah tempat di mana Tuhan memberkati orang-orang percaya. Kita adalah bait Roh Kudus. Tetapi, saudara, kalau kita tidak hidup kudus, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Kita bisa terlibat di gereja lokal, kita bisa melayani apa saja, kita bisa aktif di Sekolah Tinggi Alkitab Jember, di persekutuan dimanapun juga. Tetapi kalau hati kita nggak benar, kita tidak bertobat, kita jahat, kita iri, kita dengki, kita punya motivasi yang tidak tulus, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kekejian di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang seperti itu. Kudus yang menyenangkan Tuhan adalah bukan secara eksternal, tetapi internal. Bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hati kita ini. Seringkali aktivitas lahiriah bangsa Israel hebat ya, tetap mempersembahkan korban, tetap melakukan ibadah, tetapi hati mereka jahat, mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tetap berbuat dosa, mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau kita melayani, kita aktif, tetapi tidak dilakukan dari hati yang telah dikuduskan, tidak dari hati yang telah bertobat, maka justru yang kita lakukan mencemari yang lain, merusak yang lain. Dan itu tidak mendatangkan berkat. Tidak cukup bagi orang Israel hanya membangun bait suci, tetapi mereka harus melakukannya dengan hati yang benar, hati yang kudus, hati yang tulus. Kita harus membangun hati kita, kehidupan manusia batiniah kita, yang menyenangkan Tuhan, karena Tuhan mengetahui kehidupan batiniah kita. Ingat kata Samuel kepada Isai, Tuhan tidak manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Motivasi itu sangat-sangat penting. Apakah kita benar-benar bertobat, mengasihi Tuhan, mau taat kepadanya? Apakah kita benar-benar mau menjauhkan diri dari semua yang bisa mencobai kita, yang bisa menggoda kita? Kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Tetapi sekali lagi, berkat Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Dan jangan mengukur berkat Tuhan hanya dengan perkara-perkara jasmani. Memang Tuhan secara limpah memberkati. Ya, kita melihat di Alkitab orang-orang yang mengasihi Dia, tetapi berkat yang terutama adalah di kekekalan nanti. Apa yang Tuhan sudah sediakan di surga bagi kita. Mari, sekalipun ditamatkan semester ini, tapi kita masih punya kehidupan yang harus kita jalani, punya pelayanan yang harus kita lakukan, dan ingat kita tidak akan berhasil tanpa berkat Tuhan. Dan untuk kita menikmati berkat Tuhan, utamakan Dia dengan hati yang tulus, dengan kekudusan hidup, dengan kebenaran, maka Dia akan memberkati hidup kita, pelayanan kita, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, dan sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin.